Ngerasa desain UI butuh waktu lama atau baru mulai belajar jadi bingung? 5 plugin ini bisa ngebantu kamu yang baru belajar atau udah bisa tapi pengen lebih cepat pakai Figma-nya. Oke, halo semuanya. Kenalin, aku Cynthia, seorang UI UX designer dengan background psikologi. Dan di channel ini aku bakal ngebahas all about UI UX dan kita bakal belajar bareng. Dan untuk hari ini, video kali ini kita bakal belajar tentang 5 plugin Figma yang bisa ngebantu mempercepat kerja kita sebagai desainer dan juga cocok untuk yang masih baru belajar ataupun pemula. Kita mulai masuk ke videonya untuk plugin yang pertama dan juga, tapi sebelumnya kita belajar dulu apa itu plugin. Mulai dari yang pertama yaitu apa itu plugin. Buat teman-teman yang nggak tahu apa itu plugin, mungkin karena belum pernah dengar sebelumnya atau masih baru di Figma, aku bakal jelasin dulu apa itu plugin supaya teman-teman paham konsepnya plugin. Ini aku kutip ya dari website officialnya Figma, Figma API tepatnya, bahwa plugin itu adalah program atau aplikasi yang dibuat dari orang-orang di komunitas untuk ngebantu produktivitas dan kerja kita di Figma atau Figjam itu lebih baik gitu. Intinya kayak gitu. Dan jadinya tuh plugin itu bisa mempercepat kinerja kita as designer karena dia punya banyak fungsi-fungsi dengan ada algoritma dan juga AI yang membantu kita supaya lebih cepat gitu ngerjain desain di Figma ataupun Figjam. Dan siapa aja, they allow user to customize their experience dan create more efficient workflow. Jadi siapa aja bisa bikin plugin. Buat teman-teman developer yang mungkin nonton, silahkan bisa bikin plugin buat Figma, karena it's really helpful buat para desainer pakai plugin dan ngebuat workflow-nya juga lebih efisien gitu. Dan itu masuk ke yang kedua, kenapa kita perlu plugin, tadi udah aku singgung, karena bisa mempercepat kinerja kita sebagai desainer. Kayak misalnya kita harus bikin icon, kan lama ya, bikin icon itu nggak bisa sebentar gitu. Dengan adanya plugin, kita cuma tinggal pakai open source icon tanpa harus bayar. Begitu juga dengan gambar. Kita misalnya butuh profile picture untuk di UI kita. Karena kan nantinya juga akan punya library sendiri. Tapi kan untuk mockup kita butuh profile picture dong dari gambar. Nah, dibanding kita harus download satu-satu, kita bisa pakai plugin yang ada kayak Unsplash untuk nge-generate profile picture gitu buat kita. Nah, tutorial plugin. Gimana cara nemuin plugin ya? Jadi, dulu itu Figma harus kayak install satu-satu. Jadi, kalian harus ke community, terus install pluginnya. Tapi sekarang nggak perlu lagi. Figma udah lebih bagus untuk ngebuatnya. Kita tinggal ke main menu, kayak gini. Terus ke plugin. Terus ada banyak nih biasanya yang kita sering pakai di recent gitu. Nanti aku akan ngebahas 5 yang paling aku sering pakai juga. Karena aku tahu teman-teman mungkin kadang overwhelmed dengan plugin dan kadang di internet banyak yang bilang top 10 plugin, top 20. Sebenarnya menurut aku plugin is really helpful, tapi kita nggak perlu sebanyak itu, nggak perlu 20-30 plugin. Cukup beberapa, terutama buat teman-teman yang baru banget belajar, aku saranin untuk pakai aja plugin yang aku sebut nanti 5 ini untuk ngebantu bikin UI ataupun bikin eksplorasi desain gitu. Karena ini membantu dan juga simple to use. Nah, kita tinggal pakai di save plugin kalau kita punya, atau kita bisa find more plugins kayak gini. Terus kita tinggal ketik nama pluginnya gitu. Atau kadang from community ada sih, kayak kita tinggal lihat-lihat aja gitu, browse more di community juga bisa. Ini bakal shortcut ke buka community Figma kayak gini. Nah, kita juga bisa caranya pakai di sini, di resources kita tinggal cari pluginnya. Tapi kalau pluginnya kita udah pernah pakai, udah ada install, buat teman-teman yang pakai MacBook terutama, aku biasa pakai caranya tuh komen. Jadi klik komen di keyboard sama garis miring. Nanti muncul kayak gini, teman-teman tinggal ketik aja yang dimau, misalnya Unsplash, langsung muncul di sini gitu. Ini cara shortcut aku. Nah, dari aku udah ngomongin Unsplash, kita masuk ke yang pertama, yaitu Unsplash. Di sini aku bakalan kasih lihat seberapa helpful si Unsplash. Buat yang nggak tahu Unsplash itu apa, jadi Unsplash itu sebenarnya adalah website untuk kita dapetin free image tanpa copyright gitu. Kayak gini. Ada banyak biasanya. Nah, teman-teman bisa download, bisa pakai buat UI-nya. Cuman sebenarnya si Unsplash juga punya plugin. Nah, kenapa aku bilang ini helpful banget? Misalnya kita mau bikin profile picture ya. Kita biasa pakai lingkaran kayak gini, terus dikasih nama. Ya kan?
Terus tinggal disatuin biasanya sama si ininya, gambarnya. Nah, kita bisa pakai Unsplash itu buat kayak gini, kita ketik aja nama yang kita mau, misalnya woman, terus aku pilihnya Asia misalnya. Terus tinggal, ini kan udah ada bentuknya, udah ada ellipse-nya ya. Tinggal diklik aja. Nah, dia akan nyesuaiin. Cuma emang kadang kayak gini tuh masih kurang proporsional kan. Kalau kurang proporsional kayak gini, kita bisa ke image. Di fill, kita bisa ke image. Kita bisa crop, dan kita bisa sesuaiin yang kita mau. Kayak gini. Oke, nah ini berguna banget nih, terutama buat teman-teman yang suka eksplorasi desain. Ini pasti kepake untuk bikin profile picture biasanya. Kalau mau yang lebih gede pun nggak masalah, pakai frame juga bisa. Yang lebih gede biasanya buat website ataupun yang lainnya. Yang gede kayak gini, kita bisa tadi buka Unsplash lagi. Terus misalnya aku mau gunung, berarti mountain. Mau misalnya bikin website gitu, ada pegunungan, tinggal klik. Jadi pertama kita ulang dulu, kita klik frame-nya, terus kita klik yang kita mau gambarnya, misalnya kayak gini. Nah, langsung muncul kan kayak gini. Kalau misalnya kita nggak mau masukin frame, kita mau gambar ukuran aslinya nih, juga bisa. Tinggal di drag aja kayak gini. Nah, ini kan ukuran aslinya. Nah, kayak gini segede ini, tapi dia gede banget jadinya. Kayak gini. Nah, gini. Ini juga bisa. Jadi Unsplash menurut aku berguna banget untuk bikin baik website maupun app. Untuk bikin UI-nya bisa pakai Unsplash untuk gambar-gambarnya. Terutama buat teman-teman yang eksplorasi karena ini free, no copyright. Cuma kalau misalnya memang untuk komersial kayaknya agak susah gitu. Tapi kalau untuk eksplorasi dan teman-teman pemula yang baru banget belajar untuk bikin UI, this is plugin for you. Kayak ini gampang banget dan ini berguna banget karena aku dulu juga pakai Unsplash sampai sekarang juga untuk kayak bikin mockup gitu. Oke, next kita ke plugin berikutnya yang menurut aku juga sangat membantu dan teman-teman wajib punya, yaitu Iconify. Kita tahu ya, as UI designer pasti sering banget pakai icon gitu kan. Nah, di sini aku tunjukin pakai Iconify. Kenapa aku saranin Iconify? Karena dia tuh punya berbagai style. Kayak teman-teman bisa lihat di sini ada yang outline, ada yang gambar, ada yang berwarna, ada yang hitam putih gitu, ada yang fill tapi hitam, ada yang fill tapi berwarna, dan ini tuh cukup lengkap gitu ya. Aku ketik Figma. Setelah aku ya juga misalnya Twitter. Nah, di sini juga ada Twitter. Gitu. Ada yang berwarna, ada yang enggak gitu. Balik ke Figma tadi, misalnya dan yang aku suka adalah dia tuh bentuknya vektor satu persatu. Jadi kita bisa ngubah satu-satu warnanya. Atau kita juga bisa ngubah pas di sininya gitu. Kita bisa ngubah misalnya ganti jadi hitam lagi atau jadi kuning gitu, sesuai sama yang kita mau, terus tinggal di-import iconnya dan dia muncul kayak gini. Dan di Iconify juga banyak kayak icon-icon yang sehari-hari gitu. Kayak misalnya simple icon di sini. Oh, ini karena aku ketik Figma dia nggak mau. Misalnya house. Nah, ini ada banyak gitu. Bisa juga pakai yang Google Material. Nah, dia juga punya yang Google Material. Jadi, kayak kita bakal gampang untuk bikin plugin yang kita mau, kayak gini. Kayak kita mau bikin icon yang kita mau, cukup cuma tinggal di sini terus diimport aja. Langsung ada. Ini logo Apple juga ada. Jadi ini berguna. Makanya kayak aku bilang, ini berguna banget buat teman-teman pemula, terutama yang masih bikin eksplorasi, jadi nggak perlu kayak download ataupun bayar untuk iconnya, karena sayang kalau untuk belajar. Jadi, plugin-plugin kayak Iconify menurut aku sangat membantu. Oke, next itu yang kedua. Yang ketiga ada feather icon. Masih di per iconan, karena menurut aku plugin itu super helpful untuk icon, dan sebenarnya ada banyak sih plugin icon, tapi aku menyarankan dua ini, Iconify sama feather icon, terutama buat teman-teman yang baru nyoba, karena ini tuh menurut aku yang salah satu yang paling simple tapi berguna banget. Nah, kalau tadi kan Iconify ada banyak ya, ada yang berwarna, ada yang hitam putih, ada yang outline, ada yang keisi gitu. Kalau feather icon dia itu satu ini aja, satu style aja kayak gini, hitam putih dan outline doang. Tapi ini super helpful buat teman-teman yang bikin UI dan basic gitu. Jadi misalnya kayak ini kan tombol send gitu. Nah, kayak gini tombol send. Misalnya kayak ini tombol send, terus misalnya untuk blog,
terus X gitu, yang simple, yang kita pasti kepake kayak gini. Nah, X yang kayak gini kita pasti kepake kan di UI. Terus juga untuk misalnya bikin profile di navigasi bar, pakainya icon kayak gini gitu. Tong sampah juga ada untuk trash. Terus plus, jadi kayak icon-icon basic yang sebenarnya mungkin kesannya basic ya, kayak, dan juga ini kayak cuma hitam putih, tapi ini adalah basic icon yang sangat kepake kalau kita bikin UI gitu. Pertama kayak aku bilang, teman-teman yang baru belajar bisa start dari basic, jadi nggak perlu harus pakai icon yang berwarna banget atau yang kayak 3D gitu. Bisa mulai dari yang basic dulu aja, karena untuk belajar bikin spacing yang benar, untuk belajar bikin navigasi bar yang touchable sama user, itu bisa pakai icon basic kayak gini. Dan untuk cuma satu style, dia cukup lengkap, ada 282 icon yang teman-teman bisa pakai gitu. Ini juga kayak yang sering banget pasti kita pakai kan. Jadi menurut aku feather icon juga sangat helpful dan bagus untuk beginner. Teman-teman bisa langsung pakai feather icons. Next, kita ke yang keempat, autoflow. Ini juga aku pakai banget sampai sekarang, sampai bikin portofolio juga pasti aku pakai ini. Kadang untuk presentasi juga aku pakai autoflow. Kenapa? Jadi kalau teman-teman yang tahu nih soal kalau kita bikin UI kayak gini, pasti ada yang namanya user flow. Kita akan ngebuat user flow kan teman-teman. Nah, bayangin kalau kita bikin pakai panah. Biasanya pakai arrow juga bisa sebenarnya. Tapi satu-satu kayak gini. Satu-satu manual, kita copy kayak gini. Kalau emang cuman flow-nya singkat kayak gini aku lagi showing, untuk contoh mungkin masih oke. Cuma 3-4 screen masih oke. Bayangin tapi kalau ada 10-20 screen. Satu-satu. Nggak mungkin kan, capek banget. Dan satu lagi, kalau misalnya ada yang bilang, kan bisa pakai yang prototype. Oke, yang prototype itu berguna kalau misalnya kita mau bikin dia prototyping kan. Tapi mahalnya di sini adalah kalau misalnya kita mau showing. Kalau kita mau showing yang namanya mockup, itu nggak bisa pakai prototype karena nggak kelihatan gitu. Jadi kita kalau masuk ke desain kita nggak kelihatan lagi kan. Jadi kita perlu untuk showing flow dengan cepat tapi kelihatan gitu. Caranya adalah pakai autoflow. Di sini ketik aja autoflow. Aku suka banget ya teman-teman pakai yang komen sama garis miring. Tapi aku nggak tahu kalau di Windows begini juga nggak ya. Tapi kalau di Mac aku suka banget pakai ini karena lebih cepet aja gitu. Nah ini caranya, ketika buka autoflow, teman-teman tinggal klik komponen yang mau bikin jadi flow-nya, terus tekan shift di keyboard dan klik aja yang kita mau. Nah kayak gini. Stroke-nya juga bisa dikurangin, misalnya nggak, kalau 10 ketebelan 8. Ini karena ya aku sempat tebelin supaya kelihatan, 7 juga boleh, atau 3 bahkan, kalau mau tipis aja. Oh ini belum. Nah, ini misalnya kayak gini, ini aku misalnya tipisnya jadi 3 atau 4. Kayak gini. Nah, jadi bisa kelihatan nih, kayak awalnya kan di sini. Nanti dia kalau kepencet bakal muncul ke sini gitu. Ini juga bisa lagi nih, misalnya kalau ini aku klik card yang ini, munculnya kan yang ini kan. Nah, kita bisa bikin kayak gini. Nah, ini adalah flow sederhana yang biasanya di user flow dilakuin gitu, kalau bikin UI. Nah, dengan adanya autoflow itu mempercepat kita untuk bikin flow-nya. Karena kan kita udah capek ya, bikin UI-nya udah cukup susah gitu. Kalau misalnya kita bikin flow manual lagi, itu bakal takes time banget. Itulah kenapa ada autoflow, gitu teman-teman. Oke, next. Yang kelima, terakhir, last but not least, ada lorem ipsum. Aku rasa teman-teman yang nonton, yang udah jadi desainer atau lagi belajar, aku rasa mostly tahu apa itu lorem ipsum. Lorem ipsum dolor si Amet adalah tulisan yang biasanya kita pakai kalau misalnya belum ada copywriting-nya gitu. Jadi kita buat cuma untuk kayak nentuin aja gitu di sini seberapa banyak gitu kan tulisannya. Ternyata si lorem ipsum itu juga punya plugin di Figma. Jadi buat teman-teman misalnya yang kayak gini, ini kan udah ada tulisannya ya. Tapi anggap kalau misalnya belum, tapi kita butuh teks di bawahnya header. Atau kita butuh headernya juga tapi nggak tahu gimana kan.
Nah, kita butuh teks di bawah header, tapi belum tahu nih tulisannya, belum dapat copywriting-nya kan biasanya. Tinggal buka lorem ipsum, kayak gini. Kayak gini ya teman-teman, nanti dia running. Nah, terus nanti kalau kita harus bikin teksnya dulu ya. Atau ini aku bikin teks baru, kayak gini. Ini teks baru nih kayak gini. Nah, yang aku suka, dia itu pertama bisa pilih dulu untuk paragraf, karakter, atau words. Kalau kita mau 100 karakter, misalnya kita spesifik ya, mau karakter. Nah, bisa jadi kayak gini. Jadi kita bisa lihat nih, 100 karakter, kalau di UI kita, itu segede atau sekecil apa, gitu. Jadi kita tahu gitu, kalau misalnya dipakai, 100 karakter segini, gitu. Supaya kita tahu, nanti itu space-nya harus sebanyak apa, sebelum copywriter ataupun UX writer ngasih tulisan yang beneran. Gitu. Atau kalau yang modelnya kayak gini, kita udah bikin frame-nya cuma bisa segini doang, nggak boleh lebih. Nah, kita bisa generate lorem ipsum-nya auto-generate. Dia bakal nyesuaiin sama space yang udah kita buat. Kayak gini. Nah, dari sini teman-teman juga bisa pakai word counter untuk ngasih guideline ke UX writer-nya seberapa banyak karakter ataupun yang dimau gitu. Misalnya kayak, ya udah copy paste lagi. Tadi udah copy paste dari lorem ipsum yang di Figma. Dapatnya 122 karakter. Ini jadi guideline untuk si UX writer sebanyak apa kita mau ada tulisan gitu sebagai desainer. Misalnya berarti kita kasih toleransi pasti biasanya 120 atau 125 atau 130 kayaknya masih oke gitu. Cuman jadinya kita tahu nih, kalau misalnya si UX writer cuma nulis 80 karakter kedikitan, kalau dia nulisnya 200 kebanyakan gitu. Jadi this is guideline aja untuk UX writer-nya, dan juga untuk kita as designer, kita tahu harus sebanyak apa kata-kata di UI yang ini gitu. Karena ini berguna banget untuk display screen, kan biasanya orang nggak mau terlalu banyak tapi nggak mau terlalu dikit gitu. Kebalikannya kalau di website mungkin tulisannya harus agak banyak, jadi kita bisa generate lebih banyak lagi. Dan ini bisa disesuaikan semua dengan lorem ipsum. Gitu, teman-teman. Itu dia semua tips soal plugin dan juga 5 plugin favorit aku yang aku pakai beneran. Tadi aku juga udah nyontohin gimana cara pakainya. Semoga video ini membantu, dan kalau memang video ini membantu buat kalian, silahkan untuk like, share, komen, dan juga share ke teman kalian yang membutuhkan. Dan kalau kalian pengen belajar lebih lanjut, bisa juga follow aku di sosial media lainnya, kayak di Instagram, di TikTok, dan juga kontak aku di LinkedIn, silahkan. Untuk semua linknya aku taruh di description box, teman-teman bisa lihat. Dan ya, stay tune di channel ini, karena next week aku bakal upload lagi video tentang UI UX lainnya. See you!